Maaf, aku telah melukaimu. Sebuah perjalanan yang jauh telah dilalui bersama sang waktu. Detik demi detik kita petik makna terberi. Sejak awal kita jumpa hingga kita direstui setia untuk tetap tinggal. Pada sebuah gelisah, malam ranum penuh gairah. Kita duduk bersisian pada sebuah kesempatan. Menghabiskan malam tanpa sisa seperti mata pisau yang menguliti mangga tanpa putus, penuh sungguh lagi seluruh. Tak ada ragu menepis malu. Waktu melaju, kita kian jauh. Tenggelam dalam lautan cinta penuh keasikan. Tak ada yang melarang selain purnama yang sempurna menyuluh kita dari langit nun jauh di sana, dan bintang bagai kunang-kunang. Aku menatap matamu dalam, aku memelukmu erat. Ingin selamanya dalam pelukan itu, sambil mengingat pesan ayah dan ibu sebelum sampai di tempat ini. Sebelum akhirnya kita bersama. Apakah selamanya atau tersesat sesaat? Yang pastinya, saat ini kita sedang bersama dalam pelukan-pelukan yang wajar, dalam percobaan-percobaan yang pantas. Jangan melukai jika tak mampu menjaganya dalam cinta. Sebab mencintai itu adalah luka tanpa kau sadari. Ia bekerja sangat lamban namun pasti. Luka itu ada di dalam. Yang ada di dalam tak pernah tampak pada mata. Manusia adalah makhluk yang pandai menyembunyikan kesedihan. Jangan mencoba jika pada akhirnya tak mampu berkorban dan akan ada yang jadi korban. Aku mendengar ayah dan ibu dengan sungguh. Banyak orang yang ingin menikmati cinta, tetapi lupa bagaimana caranya mencintai dengan sederhana. Setiap insan menuntut yang lebih, menuntut bukti agar lekas percaya. Jika cintamu sedangkal itu, maka dirimu gagal menjadi manusia yang sesungguhnya. Dirimu tak ubahnya dengan orang lain. Karena mencintai itu harus mampu menjaga keseimbangan, mengatur waktu dalam setiap pos kesibukan. Ibu tak kalah bijak. Ayah berbicara sebagai seorang lelaki yang pernah berjuang mengalami cinta hingga keabadian. Ayah tak pernah mencederai ibu hanya karena cinta. Dari ayah dan ibu, aku belajar bagaimana mencintai tanpa harus meninggalkan luka. Jika bukan karena ayah dan ibu, maka di sana akan ada maaf, aku melukaimu. Aku memelukmu erat-erat di sisa malam itu.
Kita saling membenamkan diri dalam gairah-gairah yang acap kali menguji nyali. Apakah sanggup bertahan atau berlanjut melesatkan anak panah ke dalam sasaran penantian? Kau akan selalu memberikan senyuman kecil dari bibir mungilmu yang diikuti gelengan kecil penuh keraguan. Aku sadar bahwa mencintai tak harus memberi, apalagi sampai merelakan yang harusnya tak perlu direlakan, jika belum ada kepastian untuk tetap menetap hingga keabadian. Kita pulang. Aku mengantarmu ke rumah. Di depan pintu, ayah dan ibumu menanti. Mereka tahu bahwa dirimu pergi bersamaku. Mereka percaya bahwa aku bisa menjagamu. Tapi aku yakin bahwa setiap orang tua di dalam dirinya ada benih kecemasan dan ketakutan yang tersimpan rapi di setiap balik senyuman. Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab penuh atas diri anak-anaknya. Orang tua mana yang bangga ketika melihat dan mendengar kalau anaknya dilukai karena cinta? Ditinggalkan tanpa tanggung jawab lantaran tak mampu sejalan. Tak ada orang tua yang demikian. Anak-anaknya dibiarkan tumbuh dalam kebebasan. Sebab seekor burung yang terbang jauh mencari makan dan kembali ke sarang adalah sebuah keharusan. Burung yang bebas adalah burung yang mampu terbang untuk pulang, bertanggung jawab kepada penerusnya yang sedang memintal sayap-sayap kerinduan untuk terbang jauh, menyibak angin-angin kemesraan. Dan seperti itulah orang tua yang seharusnya ditunjukkan kepada anak-anaknya. Seperti kita menenun tali temali kepercayaan, bagaikan laba-laba pada reranting yang jauh di atas kepala kita ketika pergi ke kebun yang tak jauh dari rumah orang tuaku. Di sana, selain laba-laba, kita menemukan masa lalu yang pernah tumbuh di sana. Cerita-cerita lama yang mungkin akan kita dongengkan kepada anak-anak kelak. Kita bisa berandai tentang apa saja. Kita yang kelak adalah sejumlah perandaian pada hari ini. Perandaian itu sering menuai banyak gelak tawa yang datang dari dunia luar diri kita. Tugas kita adalah menerima semua itu sebagai sebuah kekuatan yang serentak bisa menolak semua itu. Aku terus tumbuh bersama pagi, siang, dan malam. Segala jenis percintaan telah dialamatkan dengan tepat sasar. Seringkali menemukan kerikil-kerikil jalanan yang disesaki kecemburuan. Kau tumbuh dalam wadah penuh sedekah.
berhiaskan malam dengan segala keindahannya. Kita telah direstui dari abad yang penuh debar dalam dongeng sejarah. Kau bercita-cita menjadi Claudia untuk Pilatus, aku. Menjadi pembawa mimpi saat sial datang melawat pada tidur malam. Kau ingin menjadi Claudia yang selalu membantu Pilatus dalam mengambil segala keputusan. Dan mimpimu adalah kenyataan yang menjelma fatal. Kali kau bermimpi bahwa kelak kau menemukan seorang pria sederhana, kurus dan lemah yang bersedia menerima cintamu. Balik semua itu, sebenarnya kau ingin menunjukkan kepada manusia bahwa mencintai dan memiliki tak harus yang istimewa. Sebab kebahagiaan bisa saja hadir dari kesederhanaan. Kesetiaan hadir dalam rupa cinta yang siap menerima dan memberi. Bukan hanya tahu menuntut, tapi takut untuk dituntut. Kau juga sering berbicara tentang kebenaran. Namun, kau sering meminta pendapat dariku tentang apa itu kebenaran. Sesungguhnya, aku tak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Dirimu yang meminta, maka kukatakan kepadamu bahwa kebenaran itu relatif. Dia bukan ilmu pasti seperti dalam matematika. Kebenaran menurutmu belum tentu benar menurutku. Kebenaran kita belum tentu diterima oleh masyarakat umum. Kebenaran umum belum tentu dapat diterima oleh kita, aku dan dirimu, sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Bahwa aku mencintaimu belum tentu itu benar bagi mereka yang tidak tahu tentang kita. Sampai pada titik ini, benar menurut kita belum tentu benar oleh mereka yang ada di sekitar kita. Sepertinya kau tak puas dengan jawabanku, tapi kau tak pernah menuntut tuntas untuk menemukan kebenaran mutlak. Kau selalu melibatkanku dalam setiap ingar-bingar yang menyesaki kepalamu. Aku sadar bahwa keberadaanku benar-benar dihargai dan berarti bagimu. Kau tak pernah abai akan kehadiranku. Pada lain kesempatan, kita selalu meminta pendapat dari orang tua kita. Sering kepada ayahmu dan ibumu, dan juga kepada ayahku dan ibuku. Dari mereka kita belajar tentang kesetiaan, ketulusan, dan sikap saling percaya, meski selalu dilanda badai permasalahan yang datang dari luar. Hanya orang yang percaya yang mampu setia, kata ibumu pada sebuah senja. Hanya orang yang setia yang mampu bersama hingga keabadian, meski selalu dilanda percekcokan. Dengan demikian kesetiaan, keterbukaan, dan kepercayaan selalu diuji. Hanya yang mampu melewati tahap ini, yang bakal mampu untuk melangkah jauh dalam kemesraan dan kebersamaan. Kata ayahmu sambil seruput kopi. Ternyata ayah dan ibumu juga bijak ya jika bicara soal cinta dan segala tetek bengeknya.
timpalku padamu dengan melemparkan senyuman. Ayah dan ibumu juga, jawabnya dengan membalas senyumku. Segala tentang hidup harus disyukuri, tak harus yang baik-baik saja. Segala kesedihan, kerapuhan, perih juga harus disyukuri. Hidup tidak bisa dilepaskan dari segala persoalan itu. Jika tak ada, maka hidup ini tak seni. Ini yang dirimu ingat tentang ayahku. Dirimu mengangguk, tanda bahwa itu benar. Masa depan memanggil kita, berjalan jauh menyusuri lorong-lorong kesuksesan yang dipenuhi rintangan tanpa ampun. Kita tak bersepakat, tapi saling percaya bahwa pagi tak selamanya hilang saat malam tiba. Sebab ada pulang yang selalu meminta untuk kembali dengan seraya berkata, peluklah aku dengan kangen, sebab aku telah pulang dari pergi. Bukan, maaf, aku melukaimu.